Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tibalah saatnya kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin selama proses perenungan ini ya Tuhan. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar mengasihi dunia. Kalau Anda cek di YouTube itu belum ada mengasihi dunia. Yang ada jangan mengasihi dunia. Ya. Nah, kalau kita lihat Yohanes itu menulis 1 Injil Yohanes, 3 surat, 1 Yohanes, 2 Yohanes dan Wahyu. Nah, kita tahu bahwa di masa tuanya terakhir dia menulis Wahyu di Pulau Patmos. Ketika saya merenungkan tema ini, di satu sisi Yohanes menulis bahwa janganlah kamu mengasihi dunia ini. Tetapi di kitab Yohanes tertulis begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Jadi mana yang benar, mengasihi atau tidak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi dunia. Baik, kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama, ayatnya pendek sekali. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukannya lama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2, di situ tulis kita jangan mengasihi dunia ini. Nah, di situ ada 3 hal yang dibahas, yaitu pertama keinginan daging. Ya. Nah, keinginan daging itu apa? Maksudnya aktivitas nyatanya apa saja? Nah, itu bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masalah keinginan daging di situ disebutkan cukup banyak. Dan saya yakin kita yang masih mengenakan tubuh panah ini, ada beberapa yang kita sering jatuh di dalam ini. Nah, kita lihat ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab mengenai keinginan daging. Ya, kita lihat di 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17, nanti dibaca di rumah, ya. Di situ bicara tentang kejahatan anak-anak Eli. Ya. Nah, di situ kalau kita secara ringkas dikatakan itu memang ada persembahan kepada Tuhan. Ya, dalam bentuk daging, dalam bentuk beberapa hal. Nah, anak-anak Eli di situ secara singkat diceritakan, ketika daging itu sedang dimasak, dia membawa garpu yang
Apa itu? Jari 3 atau apa? Ya, lalu dia menusuk dagingnya, lalu dia mengambil bagiannya. Nah, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi dia mengambilnya. Yang kedua, Hakim-Hakim 13-17 bicara Simson yang kuat, yang gagah perkasa, tetapi jatuh akibat godaan Delilah. Soal perempuan lah. Kaum Hawa jangan terintimidasi bahwa kok Hawa terus yang disalahkan, ya. Oke. Nah, yang berikut 2 Samuel 11 bicara Daud berzina dengan Batsheba. Ya. Nah, di situ dikatakan Daud mengintip Batsheba mandi. Kalau kami yang dibesarkan di pinggir sungai Kapuas, kami tidak perlu ngintip orang mandi. Karena memang mandinya mereka di sungai. Tapi di sini dikatakan Daud mengintip Batsheba mandi. Nah, mulanya dari situ. Ya, lalu timbul niat jahat. Batsheba sudah punya suami. Ya. Lalu diaturlah berbagai upaya-upaya untuk mengambil Batsheba. Nanti kita bisa lihat. Nah, yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata. Ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Saya kira yang pemuda-pemuda ini sangat tahu ilmu ini. Ketika dia tertarik dengan lawan jenisnya, mulai dari mata, terus ke hati, kemudian tidak bisa tidur, dan seterusnya. Kita lihat beberapa contoh-contoh di Alkitab bahwa ada hubungan yang erat antara mata dengan hati yang menyimpan keinginan, hasrat, dan perasaan. Kita lihat contoh yang pertama, Kejadian 3 ayat 6. Hawa tergoda. Saya bacakan. Perempuan itu melihat dengan mata jasmaninya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat lagi ya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, itu kita sekarang jatuh ke dalam dosa. Ya, kita sebagai orang-orang berdosa, itu cerita awalnya di Kejadian pasal 3. Begitu hebatnya masalah menggunakan mata jasmani. Kemudian kembali ke Batsheba. Batsheba juga sama. Ya, Daud melihat dia sedang mandi. Mata jasmani. 1 Raja-Raja 21. Contoh yang ketiga, Raja Ahab. Dia membunuh Nabot karena ingin kebun anggurnya. Baca di 1 Raja-Raja pasal 21. Dari mata turun ke hati. Saudara-saudara, pada waktu saya sekolah minggu, berarti kira-kira ya sudah 40 tahunan. Ya, waktu itu kami diajari satu lagu. Biasa kalau sekolah minggu itu kan tidak ada beda laki-laki perempuan, jadi sama saja. Ya, dia menyanyi lagu yang ini. Hati-hati gunakan matamu, tapi pakai peragaan. Gimana peragaannya? Anak-anak, tangan di pinggang. Jadi kalau ketika mata harus kedip 2 kali. Baik guru.
Guru sekolah minggu saya ada satu WhatsApp grup bersama dia. Ketika saya ada kesempatan saya kunjungi dia, saya ceritakan ini. Dulu guru ngajarin saya ini. Dia bilang saya sudah lupa. Tapi saya tidak lupa guru. Ya, gerakannya begini. Ada guru sekolah minggu sini? Ya, hati-hati ngajar anak-anak sekolah minggu. Karena sampai dia tua dia masih ingat loh apa yang diajarkan. Anda masih ingat tentang khotbah saya yang awal-awal, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Lupa ya? Saya ceritakan dikit. Itu dalam konteks bahwa guru sekolah minggu, karena anak-anak itu katanya ibarat kertas putih. Kita mau kasih warna hitam, emas warna apa, itu jadi. Nah, yang tembok Yeriko itu ceritanya begini. Ketika guru itu menceritakan, kita semua mendengarkan. Oh, tembok Yeriko dirobohkan dengan cara mengelilingi tembok 7 hari. Ya, hari 1 sampai 6 sekali. Hari ke-7 7 kali. Nah, lalu guru mau kasih hadiah. Anak-anak, siapa yang ingin dapat permen? Semua angkat tangan. Baik, kamu Budi. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Wajahnya pucat. Bukan saya, bukan saya. Sudah bukan saya. Lalu selesai itu dia telepon bapaknya Budi. Kebetulan bapaknya Budi itu majelis. Pak, masa saya tanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Dia bilang bukan dia, Pak. Nah, kebetulan Pak Majelis ini seorang kontraktor. Dia jawab, udahlah bangun kembali, berapa biayanya? Ini cerita ini sampai sekarang saya masih ingat. Padahal umur saya sudah 56. Oh, hati-hati guru sekolah minggu. Sudah baca buku sekolah minggu super, guru sekolah minggu super? Belum ya? Cepat beli. Karena sebentar lagi katanya versi cetaknya nggak keluar lagi. Semua sudah versi digital. Nah, yang lagu tadi ini, hati-hati gunakan matamu itu. Ini saya peragakan lagi. Sampai sekarang saya masih ingat. Hati-hati gunakan matamu 2 kali. Ya, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lalu ganti dengan tanganmu. Hati-hati dengan tanganmu. Hati-hati dengan kaki. Pada waktu saya masuk seminari semester awal, ya, di kampus kami itu CCTV banyak. Ada satu hari di depan perpustakaan itu ada yang hilang dompet. Karena kalau masuk perpustakaan, itu barang-barang harus di depan. Nah, ketika ketahuan hilang dompet, semua panik, cek CCTV. Ternyata CCTV tadinya yang arahnya ke sana, sekarang arahnya ke lantai. Dulu kami diajarin hati-hati menggunakan matamu. Kita takut kepada Tuhan kita. Waktu itu belum ada CCTV. Tapi zaman sekarang orang lebih takut kamera CCTV daripada takut sama Tuhan. Hati-hati. Nah, jika keinginan mata mulai menggoda, bagaimana? Alkitab mengajarkan kita, berdoalah seperti pemazmur. Di Mazmur 119 ayat 37. Bunyinya demikian. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tadi pertama kita bahas mengenai keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan. Keangkuhan. Di Amsal 8 pasal 13 bunyinya demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan.
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Angku di dalam bahasa Indonesia itu memiliki beberapa padanan kata. Ada sombong, congkak, pongah, kemudian takabur, dan lain-lain. Yang mempunyai pengertian yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah. Ada yang angkuh karena jabatannya. Saya direktur Satpam ya. Ada yang angkuh karena pendidikannya. D berapa? D1, 2, 3, 4. Yang itu S1, S2, S3. Sudah mulai sombong. Ada lagi karena harta. Naik motor apa bro? Suprafit, GL Max, mobil. Hati-hati ya. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 bunyinya begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, nah ini sombong, hati-hati. Sombong. Kemudian lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Di Alkitab ada orang yang sombong. Kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 7. Tentang siapa? Raja Hizkia. Sini ceritanya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Mata Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, dia beruntung. Tuhan berkati dia, Raja Hizkia. Ya, kemana dia pergi, dia selalu beruntung. Di 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26, Hizkia mulai jatuh karena kesombongannya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Hati-hati. Masih adakah kesombongan di kita? Tuhan bisa murka. Lanjutannya. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kalau hari ini kita masih ada keangkuhan, kesombongan, mohon ampun. Berdoalah kepada Tuhan agar kita dilewatkan daripada segala malapetaka yang seperti di Hizkia ini. Contoh yang ketiga, Raja Nebukadnezar. Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Nanti baca di rumah kisah lengkapnya. Nah, ringkasannya begini. Keangkuhan yang membuat Nebukadnezar meninggikan diri diganjar Tuhan dengan membuat dirinya menjadi seperti lembu hingga 7 masa.
Manusia bisa berperilaku seperti lembu juga ya. Hati-hati. Ya. Nah, itu perikop tentang kita jangan mengasihi dunia ini. Kemudian Rasul Yohanes menulis lagi di Yohanes 3:16 bahwa kasih Allah akan dunia ini. Kita sebagai pengikut Kristus harusnya seperti gurunya. Kalau gurunya mengasihi dunia ini, harusnya kita mengasihi dunia ini juga. Tetapi mari kita lihat, apa perbedaan dua ini? Yang jangan mengasihi dunia sama yang mengasihi dunia. Saya bacakan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ini dalam konteks mengasihi manusia untuk keselamatannya. Kalau tadi yang di atas itu lebih mencintai materi-materi yang ada di dunia ini untuk pribadinya sendiri. Baik itu kekuasaan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi yang mengasihi kasih Allah akan dunia itu bicara keselamatannya. Nah, ini beda. Dunia ini diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis, untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Hati-hati. Ya. Jangan sampai ada di sini yang jadi pengikutnya, nanti tempatnya di sana. Nah, Tuhan mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa yang akan mati menuju alam maut. Ini adalah misi Kristus. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu nih maksud Yohanes ketika jangan mencintai dunia di bagian pertama, di bagian kedua kasih Allah akan dunia ini. Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kita terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita masih tinggal di dunia. Ya. Di kitab Kejadian diceritakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakannya, untuk memeliharanya. Artinya seluruh isi dunia itu memang sudah diciptakan untuk manusia. Boleh nggak kita menjadi kaya? Boleh saja. Coba bayangkan, Tuhan berperintah, ya kan? Kuasailah yang tentang langit, bumi, laut. Nanti kita bahas secara khusus. Nah, kalau begitu, kata kuncinya adalah kita menggunakan semua berkat yang Tuhan berikan pada kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu yang terpenting. Orang dunia mencatat, mengevaluasi, mengambil kesimpulan bahwa ada 3 hal yang sering menghancurkan manusia: harta, tahta, jabatan, dan wanita lagi. Jika seseorang telah terkontaminasi dengan ini, biasanya hidupnya sudah hancur. Nah, harta, tamak akan harta, kemudian korupsi. Baru-baru ini di bulan Maret April 2024 kita lihat ada kasus PT Timah. Di situ dikatakan negara dirugikan 271 triliun. Triliun nolnya berapa itu? Banyak sekali. Pada zaman saya masih remaja,
waktu itu ada satu koruptor berinisial ET, mungkin Anda tidak tahu ya, itu baru korupsinya 2T, terus menghilang sampai sekarang nggak tahu di mana dia. 2T. Nah yang sekarang 271 T. Oke. Menurut beberapa pendapat ahli, bahwa biasanya orang yang punya uang itu akan gunakan uangnya untuk menumpuk kekayaan. Jadi kalau korupsi yang kecil-kecil, ecek-ecek, punya kecil. Tapi kalau mereka pemain-pemain besar, wah luar biasa. Tadi masalah harta. Nah yang kedua, masalah tahta. Jika Anda menjabat, artinya ada orang-orang yang dipimpin oleh Anda, baik di pemerintahan, swasta, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya. Yang ketiga, wanita. Nah biasanya topik wanita itu tidak jauh-jauh dari perselingkuhan. Itu orang dunia tahu bahwa 3 hal ini jika Anda terkena, maka hidup Anda akan sengsara. Tetapi kita bisa menggunakan 3 hal tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, bila hari ini Tuhan memberkati kita dengan harta yang banyak, kita bisa pakai itu untuk sarana penginjilan. Tadi Yohanes 3:16, keselamatannya. Kita mencintai manusia karena keselamatannya. Kita bisa pakai itu. Nah, bagaimana kalau kita adalah seorang pejabat, baik skala besar, menengah atau kecil. Kita bisa menggunakan kekuasaan atau jabatan atau wewenang kita untuk memfasilitasi kegiatan penginjilan. Kok penginjilan sih Pak? Penginjilan terus? Ya, itu untuk jiwanya. 3, wanita Ani. Kalau kita melihat seorang wanita seperti Batsyebah, jangan lihat kemolekannya, tapi lihatlah jiwanya sudah diselamatkan belum. Kalau Anda ketemu orang yang seksi, yang bahenol, jangan bilang, bahaya, jangan dekat-dekat dia, nanti saya jatuh dalam dosa. Jangan. Kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Baik yang cantik, baik yang kurang cantik, baik yang tidak cantik. Semua berharga di mata Tuhan. Jiwanya perlu diselamatkan. Datangin dia dengan motivasi yang benar. Lalu kalau kita lihat ada orang kaya, kita juga pikirkan, apakah dia sudah diselamatkan? Jangan pikirkan hartanya. Motivasi yang salah. Banyak cara yang bisa kita pakai, tetapi kata kuncinya adalah ini: keselamatan. Pada beberapa tahun yang silam ada perusahaan beras, mereknya yang gambar lebah. Waktu itu dia punya beras cukup premium, karena orang punya harga beras itu sekitar 9.000 per kilo, dia punya itu sudah di atas 10.000. Nah,
Lalu saya mendapat kesempatan untuk computerize dia punya bisnis. Dia menceritakan bagaimana bisnis beras ini dijalankan. Bermula dari beli dari petani. Ada perjanjiannya. Padi datang, timbang, ukur kadar airnya, lalu ambil sampling, coba digiling. Nah, waktu giling itu nanti akan dapat beras kepala. Beras kepala itu beras yang utuh-utuh itu. Ya. Nah, kemudian ada yang patah-patah. Itu dihitung berapa persen. Lalu tentukanlah harganya. Jadi satu truk itu berapa ton? Dihitung-hitung berarti nilainya segitu. Tetapi beli beras ini itu dia perlu banyak beras, jadi belinya tidak di satu tempat dan datangnya tidak serentak. Lalu dibuatlah satu gudang, ditumpuk. Nah, dibikinlah karena beras-beras itu nanti akan dicampur, ya, dan datangnya tidak bersamaan. Lalu secara sistem dia membuat satu tanda beras yang baru datang itu di komputer akan terlihat, oh, gudang nomor 1 hijau, berarti masih segar. Ya. Bila sudah seminggu belum habis dipakai, nanti dia akan berubah jadi kuning. Oh, ini sudah mulai bosnya ini sudah harus segera memblend ini, kalau enggak sebentar lagi rusak. Kalau sudah merah, buang. Demikian. Jadi sistem itu secara singkat disusun, PO bersama petani, kapan dia kirim, modalnya berapa, ya kan? Kemudian hasil diolah, lalu jadilah beras. Nah, tadi beras kepala itu semua dijual dalam bentuk beras. Yang patahan-patahan tadi, Anda tahu bikin apa? Bikin tepung beras. Nah, kalau Anda bikin kue, perlu tepung beras itu dari bahan yang jelek-jelek ini. Satu ketika di dalam rapat direksi, saya juga hadir. Dia mengatakan dia akan kontrak salah satu TV nasional yang kalau dia tayang tuh seluruh Indonesia bisa tahu. Untuk apa? Untuk iklan. Jadi untuk iklan agar semua orang tahu bahwa dia punya produk ini. Lalu di tengah itu saya diminta, apakah ada pandangan? Beberapa orang sudah, saya cuma kasih tahu satu pandangan. Pak, jika di TV seluruh Indonesia sudah tayang produk Anda, lalu dia ingin membeli, belinya di mana? Karena distribusi berasnya itu tidak seluruh Indonesia, kalah sama teh botol. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak teh botol itu. Teh botol itu ada di gang-gang, kalau mau masih ada. Jadi menurut saya itu kurang efektif. Lalu saya merenungkan, di era informasi digital sekarang, kita menggunakan media internet, kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang luar biasa, itu bisa tembus tidak cuma Indonesia, itu bisa seluruh dunia. Tetapi masalah sudah mulai timbul ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu harus berjemaat secara lokal di tempat dia berada. Apakah kita sudah ada di seluruh daerah itu? Kalau tidak ada, bagaimana kita mau berjemaat? Oh, gerejanya jauh. Oleh sebab itu, para penginjil, para hamba Tuhan, menjadilah prioritas bahwa kita GBA yang mengajarkan kebenaran harus tumbuh di mana-mana. Memang kita tahu bahwa tidak ada yang mudah, apalagi kita pionir di satu tempat yang baru, orang tidak kenal Anda. Lebih enak kita di satu daerah yang sudah ramai, GBA ya. Ini akan mirip seperti tadi kita iklan di TV, kami punya produk yang bagus, tapi di daerah dia tidak ada. Betul, gembala saya mengatakan
jual rumahmu, pindah ke yang dekat. Nah kalau semua pindah ke Sunter kan nanti bagaimana ceritanya? Dia jual di kampung, nilainya tidak seberapa, beli di Sunter semeter berapa, 20 juta ya. Jadi harus kita pergi. Ya, jadikan semua bangsamu itu. Untuk kita renungkan. Sudahkah kita menggunakan apa yang melekat pada kita untuk pekerjaan Tuhan? Energi yang Anda punya, masa muda yang masih punya kekuatan, masa tua yang sudah menjalani kehidupan untuk pekerjaan Tuhan. Baik yang diberi kekayaan, yang sedang maupun yang pas-pasan, mari kita memberitakan ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, inilah kerinduan kami untuk mengabarkan Injil keselamatan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Pakailah kami Tuhan dalam berbagai kondisi apapun, seperti apa adanya kami, dan kami siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai apapun yang dapat mereka lakukan, baik besar, sedang, kecil maupun yang sangat kecil apapun itu, semua hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.